Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi nikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La nidda lahu wa la didda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Qur'an Mukarramin Waras sepuh ingkang pinulya yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Majenah Bapak Haji Masud Hasan. Saya hormati Bapak Haji Sultan Pancarawada yang telah dan kepada seluruh hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu yang dulu. Di penghujung acara sisa waktu di waktunya Tuhan, sisa tenaga, sisa pikiran. Jadi ini di puncak turahan-turahan. Dasar dahar dari dasar dahar terus dilayer biasa. Jadi di waktu yang sisa ini kita manfaatkan untuk beberapa hal. Pertama, merupakan bagian dari para pesan dalam konsep Islam adalah agar tetap berada di dalam kebajikan. Artinya ini pesan untuk semua, untuk ranting, untuk PJN, untuk tiap warga masyarakat, termasuk yang menjadi tuan rumah. Pesan untuk SD Muda Mulyasari, pesannya apa? Tetap berbuat baik, tetaplah berbuat baik, dan jika bisa dibuat jujur. Tausiah pagi ini, bagaimana kita berusaha berkaca kepada potret umat-umat masa lalu. Hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan kebaikan, orang berbuat baik terkadang disalahkan. Lagi, orang berbuat baik pun terkadang disalahkan, apalagi berbuat salah. Ada Luqman Al-Hakim yang kita kenal, sebuah nama yang diabadikan di dalam Al-Quran meskipun bukan Rasul. Berbicara kebaikan, dia termasuk orang yang menjadi percontohan pesan baik kepada putra-putrinya. Saking penginnya kebaikan tertularkan kepada generasinya, maka teguh kukuh pendirian daripada Luqman Al-Hakim tidak goyah. Satu hari menerima protes dari anaknya. Kalau bahasa kita giramane, jenengan ku nek duwe pendapat ora bisa goyah-goyah, ora bisa digoyahkan. Apa sebabnya? Kalau sudah tidak bisa goyah. Jadi sejujurnya punya prinsip tidak pernah bisa digoyahkan oleh siapapun. Jane apa sebabnya? Luqman Al-Hakim niku mboten jawab.
diprotes, ditanya oleh putranya tapi mboten jawab. Tapi putranya diajak jalan-jalan teng Peken. Baru diprotes mboten jengkel, malah putranya pun diajak jalan-jalan teng Peken. Ini juga jarang terjadi. Jika wong tua diprotes nang anak luputnya menjawab, kadang-kadang malah jengkel. Tapi Luqman Al-Hakim itu malah boten. Putranya diajak jalan-jalan ke pasar, tapi boten jalan, numpak bihor. Numpak apa? Bihor. Bihor niku sejenis jarang, boten gede banget, juga bukan khimar. Begitu teng wilayah pasar, putranya yang protes nuntun jaran. Banjur nopo Luqman Al-Hakim sing numpak jaran teng pasar diaru-arui. Wong tua ora duwe melas, anake tesih cilik kon mlaku ramane malah kemantring jaran. Dengan proses itu Luqman Al-Hakim mudun gentosan putranya yang kecil munggah numpak jaran. Di perjalanan dia aru-aruih malih bocah ora duwe adab, ramane kon mlaku malah dheweke cengenges-cengenges kemantring nang jaran. Nah niki waktu Luqman Al-Hakim sing numpak jaran iki diaru-aruih, putranya sing kemangkin jaran iki diaru-aruih. Gentos malih jajal numpak loro-lorone, ramane kali putrane numpak jaran. Iki diaru-aruih malih wong ora duwe melas, jaran sini ditumpaki loroan. Ganti acara malih, apa? Mudun lorone nuntun bareng, diaru-aruih malih. Orang berpikiran kono malah jalan siji dituntun nang wong loro. Ini jawaban Luqman Al-Hakim dari protes putranya dalam hal memegang teguh prinsip. Mengatakan, jadi apa? Kalau dengan punya prinsip A, tidak semua cocok, mesti bakal ono sing ngaru-arui. Maka tetaplah berbuat baik meskipun kathah sing ngaru-arui. Sebab ini contoh niku wau numpak dewekan nggih disalahaken, sing numpak bocah nggih disalahaken, ditumpaki bareng loroan nggih diaru-arui, dituntun bareng nggih diaru-arui. Lah kudune kepripun? Ini merupakan gambaran daripada tetaplah teguh pada prinsip dan pendirian. Dan berkenaan ini, perserikatan yang kita ada di dalamnya hari ini pun tidak luput dari menuai kritik. Jangan dianggap tidak ada kritik untuk perserikatan, ya berikut warganya. Untuk itu harus diucapkan kandel kupingnya, kuat pendirian, kuat cekelan waton, nyur kandel kupingnya. Yang penting nopo berupaya di atas kebaikan. Berikutnya merupakan bagian daripada sejarah penting tentang perserikatan adalah munculnya ide atau gagasan pikiran Muhammadiyah, pokok pikiran Muhammadiyah. Hal ini lahir, disponsori, dibuat oleh panjenenganipun almarhum Kiai Haji Ki Bagus Hadikusumo era 1942 sampai 1953, hampir 3 periode menjadi pengurus besar di perserikatan. Hadirin ingkang pinulya, di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini memiliki banyak pokok pikiran
Namun setidaknya ingin kami sampaikan dua pokok pikiran utama di Perserikatan Muhammadiyah. Yang pertama sekali adalah bahwa seluruh manusia hidup harus berdasarkan tauhid. Ini pokok pikiran utama. Jadi tidak hanya warga perserikatan. Artinya apa? Warga perserikatan punya PR besar, menerapkan tauhid untuk seluruh umat. Dan secara otomatis kita harus berada di atas kalimat tauhid, dan secara otomatis kita menjadi al-muwahhidun, orang yang mengesahkan Allah. Sebab orang-orang yang sudah meyakini sebagian eksistensi Allah itu pun tidak semuanya bertauhid. Teks surat Yusuf, Kanjeng Nabi nanti dibundawi Muhammad katakan kepada orang-orang musyrik apa? Mayyudabbirul amr, sinten ingkang ngurus seluruh urusan tenjaga, yang mengatur seluruh urusan tenjaga. Saya Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Qul afala tattaqun, katakan Muhammad, tapi kenapa jenengan boten sami bertakwa? Mereka meyakini yang mengatur segalanya adalah Allah, tapi mereka tidak bertakwa. Dan imam besar sekaligus sahabat Nabi Abdullah bin Abbas memaknai afala tattaqun, tafsirnya adalah afala yuwahhidun. Mengapa kamu tidak bertauhid? Qadarullah, kita ada dalam wadah perserikatan yang mencanangkan dari awal berdirinya dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, pemikiran utamanya adalah agar seluruh manusia yang hidup berada dan berdasar pada tauhidullah. Kemudian pemikiran yang kedua, bahwa berjuang meninggikan, menegakkan Islam dan kalimat Allah. Ulangi, berjuang meninggikan, menegakkan Islam ini adalah merupakan perkara yang fardu. Jadi iqamatuddin ini adalah perkara yang fardu. Maka dengan demikian ingkang boten udzur punya kewajiban sama. Laki-laki, perempuan, tua, muda memiliki kewajiban yang sama untuk iqamatuddin, menegakkan agama. Buah pemikiran ini diprakarsa oleh beliau Ki Bagus Hadi Kusumo. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau boleh diberi judul adalah berkaca kepada umat masa lalu. Dan goes yang ada pada pagi hari ini mestinya memiliki nilai dan memiliki pahala. Ini penting. Jangan sampai pun kesel boten berpahala. Demikian pula jangan sampai sudah berkorban tidak berpahala. Dan ini bisa berpahala tentu kalau semua didasari dengan bismillah. Maka yang awalnya belum bismillah, sepele perkaranya, tapi menjadi penentu dari sah dan tidak diterimanya amal kita. Untuk itu bagian yang kita paham bersama, kalau lupa di satu perbuatan belum bismillah, hal penting ada bismillah di tengah saat ingat. Jadi dengan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Begitu kita rapatkan secara kalimatnya. Kalau lupa tidak bismillah di suatu amal, berkenamun goes, maka dan sebagainya, seluruh kegiatan lupa tidak bismillah, usahakan di tengah-tengahnya saat ingat ucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kita rapatkan secara bismillahi fi awalihi
wa akhirih. Wa Itu menjadi bagian yang seyogianya dilakukan saat lupa. Kemudian jamaah rahimakumullah, bahwa goes yang dilakukan tentu boleh memiliki tujuan agar sehat. Tentu boleh. Nek menurut sehat aja ngelompok. Tapi ujung-ujungnya tidak lepas dari pokok pemikiran Muhammadiyah tadi. Dalam kalimat tauhid ini ujung-ujungnya nek pun sehat, niat ge sregep ngibadah. Dan sekaligus olahraga yang kita lakukan ini menjadi salah satu perwujudan dari pesan Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sekalian, apa kamu tidak memperhatikan? Apa kaitannya dengan olahraga atau goes? Maka ini menjadi jawaban kita memperhatikan kesehatannya. Sebab semua yang ada ini adalah amanat. Semua yang ada ini adalah titipan. Badan yang kita miliki titipan. Harta benda yang kita punya titipan. Kemudian ilmu yang kita miliki titipan. Kemudian pangkat yang dimiliki titipan. Kemudian apa malih? Semesta yang ada alam ini semua juga titipan. Maka tugas kita jaga titipan. Nek boten dijaga dengan baik, sing gadah titipan jengkel, sing nitip marah, Allah marah. Kalau kita dolim kepada diri kita, Allah marah. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita, Allah marah. Kalau kita tidak menjaga alam ini, Allah marah. Dan kalau Allah marah, niku mboten ngetepet mangkat piyambak untuk memberikan sanksi. Allah mutus makhluknya. Kalau umat terdahulu begitu dolim kepada dirinya, Allah kadang mengutus angin. Angin ruput bunderane kados cincin, tapi nyembur 7 hari 8 malam, satu kaum rampung mati kaku. Dan kalau Allah marah, kadang ngirim banyu, makhluknya yang diutus, kados kaum Nabi Nuh, kados kaum Nabi Musa. Kalau Allah marah, kadang mengirimkan hujan batu. Kalau Allah marah, kadang bumi neken goyang. Jadi kalau di surat Al-Mulk, a'amintum man fis sama'i ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman dengan kemungkaran yang kamu lakukan kalau yang ada di langit menggoncangkan bumi dibalik dioyak-oyak? Ini bagian pertanyaan yang menjadi masukan dan nasihat untuk kita bersama. Hadirin ingkang pinulya, poin terakhir, tentu dari semua yang kita lakukan, berusaha amalnya soleh, berusaha untuk menularkan kesolehan pada anak cucu. Maka poin yang kedua, pentingnya menularkan iman pada generasi kita atau kaderisasi agar anak cucu kita tetap berada di atas keimanan. Sebab benjang Gusti Allah niku aja mlebotaken seluruh kaum mukminin teng surga niku bareng sanak putunya, dengan catatan, dengan syarat generasinya anak cucunya sama-sama iman. Kalau anak cucunya bentongor,
anak cucunya belunak, anak cucunya banyak salah, amal solehnya sedikit, tetapi keimanannya ada, maka Allah Ta'ala akan menyertakan sedikitnya amal anak cucunya tetap dibarengkan dengan simbah buyutnya yang bagus dan kuat iman dan amalnya ke surga tanpa mengurangi pahala siapapun. Maka pentingnya tetap menanamkan keimanan merupakan bagian yang tidak bisa tidak lakukan kaderisasi, otomatis ini akan memiliki sumbangsih wujud nyata kepada kukuh kuatnya perserikatan. Dan tadi disampaikan kami fiatin qalilah walaupun fiatan katsirah biidznillah. Betapa banyak satu kelompok kecil yang ditakdirkan mampu mengalahkan kelompok besar atas izin Allah. Kalau kita lihat bagian dari asbabun nuzul ayat ini terkait peristiwa Talut dan Jalut. Sedereng perang mengangkat rombongan pirang-pirang. Allah menguji kepada kaumnya Talut dengan air resmi. Nanti di perjalanan kamu jangan minum air kecuali secamuk misalnya. Ila man ikhtarofa ghurfatan biyadih. Buat perjalanan jauh dengan pasukan oten banyu bening dilarang minum kecuali secamuk. Boten kabeh lulus. Dari ribuan pasukan yang dibawa oleh Talut, rata-rata pendugi kali niku boten minum ukur adus sekarepe. Siblon keberdikan. Dan setelah itu Allah memunculkan keasliannya. Nopo? La qatolana li Jalut wa junudihi. Kita tidak bisa melawan Jalut dan pasukannya. Ini karena memang sudah ada bintik-bintik kemunafikan pada awalnya. Jadi dengan tamhis adanya celup atau adanya saringan dari Allah Taala akan memunculkan siapa yang dusta dan siapa yang benar-benar imannya. Maka untuk itulah bagian yang kita ingin sampaikan pada poin terakhir kali ini adalah bagaimana bisa tetap berada dalam keimanan meskipun penuh dengan ujian. Sebab ending dari semua kita tentu pengen menjadi ahli jannatul firdaus. Dan sering kita sampaikan di banyak tempat apa yang untuk modal di jannatul firdaus. Napa modalnya? Tahajud dong-dongan. Terus nopo? Tentang ilmu pas-pasan. Harta benda jauh dari sahabat. Sinten? Yang paling kaya sahabat Nabi? Sinten? Halo? Sahabat Nabi sing paling sugih Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mlebu surga berangkat jenengan. Sebab napa kanjeng Nabi? Kurang oleh Pak. Harus disediakan yang lainnya. Lalu kita kalau beramal sehebat apapun dalam hal infak, dalam hal sedekah, emas sebesar bukit Uhud pun pada akhirnya tidak akan menyamai amalan sahabat sepertiganya. Kalau kamu sekarang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, maka tidak akan setara dengan sepertiga amalan sahabat. Jadi digabungkan poin terakhir berkaitan dengan surga, maka surga hanya akan diperoleh bagi orang yang sabar dalam mempertahankan kalimat thayyibah, sabar dari ujian, sabar dari pujian, sabar dari cercaan, dan sabar dari banyak hal. Ini menjadi tolok ukur sejauh mana keimanan dan sehebat apa surga yang akan kita miliki. Umat terdahulu itu memiliki ujian yang berat. Maka berkaitan dengan surga, saya masih minta waktu
6 menit bagi pohon sama ini yang masih pengen mendengarkan di mencoba 6 menit rampung, yang sudah mendengar alhamdulillah hanya 6 menit lagi. Baik, Allah Ta'ala bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu kira kamu akan masuk surga? Kalau informasi gembiranya seluruh umatku akan masuk surga, ini informasi gembira dari Kanjeng Nabi. Tapi Quran yang sering kita baca ada satu ayat yang Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu kira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum pernah didatangkan kepada kamu perumpamaan ujian seperti umat sebelum kamu. Masadhumul ba'sa'u, umat tempo dulu itu ditimpa dengan kemelaratan, kekurangan sandang pangan, ditimpa dengan pagebluk, wadharra'u, dan mereka ditimpa mara bahaya, wazulzilu, dan mereka digonjang-ganjingkan ekonominya, digonjang-ganjingkan imannya. Berkenaan dengan ini, ayat tersebut turun bertepatan dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan pengikutnya waktu itu, di mana semua tokoh Quraisy kumpul memberi satu kesepakatan agar Muhammad dan pengikutnya diboikot. Tuku aja diladangi, utang aja dirai, membeli juga jangan dilayani. Kemudian poin berikutnya adalah agar Muhammad dan pengikutnya tidak boleh bercocok tanam, tidak boleh berdagang, tidak boleh berdakwah. Aji keberibun tumbas pun boten dilayani, itu pemahami utang. Singgadah lahan lubar boten nangsal bercocok tanam. Karena apa? Tulisan itu ditempel ke dinding Ka'bah, menjadi hukum waktu itu. Nek tulisan undang-undang ditulis di Ka'bah menjadi hukum. Maka yang punya tanah lega, yang punya tanah luas, para sahabat pun tidak bisa untuk bercocok tanam. Dan mereka dalam sirah dijelaskan berada di sebuah lembah, di sebuah tebing. Boten nonton griyane pun, boten nonton MCK, udan-udanan panas kepanasan. Memang butuh tanggung namun 3 tahun. Bisa kita bayangkan 3 tahun tanpa hunian. Hingga Rasulullah pun menyatakan dan para sahabat, mata Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Maka setelah 3 tahun berjalan, dan yang mereka makan bukan kurma, bukan anggur, bukan susu, bukan gandum, apalagi daging, mereka hanya makan dedaunan muda 3 tahun. Suket sing kumpulkan pada 3 tahun. Itu dibayangkan. Ini ujian untuk umat as-sabiqun al-awwalun, para pemeluk Islam dahulu. Nek ajeng jajal sedikit, jajal mawon. Seminggu boten usah mendoan, boten usah medan kopi, boten usah kekreh. Ganti nangge kerma seminggu dur. Aduh pripun. 3 tahun Rasulullah dan para sahabat mengkonsumsi dedaunan muda. Dan Allah Ta'ala memberi pertolongan tidak sulit. Makhluknya diutus. Meskipun Quraisy sepakat untuk menghentikan boikot, tapi Allah Ta'ala ingin memuliakan nabinya, rasulnya dan pengikutnya. Tidak karena hadiah dari Abu Lahab CS. Allah Ta'ala mutus aneh-aneh. Rayapkan merokoti tulisan yang ada di dinding Ka'bah, maka hilanglah dan selesailah boikot kepada Nabi dan para sahabat. Tidak sulit untuk Allah saat hendak memberikan pertolongan kepada orang yang selemah apapun. Asal kudus ini menjadi bagian yang harusnya kita bisa mengambil ibrah, dan semoga yang singkat ini menjadi bagian yang ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan akhir daripada astagfirullahaladzim wa atubu
Aku lupa lihat. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada